terciptanya alam angan-angan dalam pikiran kita, inilah yang menghalangi kita masuk ke dalam rasa atau rasa sejati. Tetapi keyakinan Anda itulah yang Anda sediakan sebagai media untuk menampung rahasia-rahasia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha membuka pemahaman tentang mematikan pikiran adalah awal di dalam bermakrifat. Para sahabat semua, setiap pribadi pada akhirnya akan tergerak hatinya untuk menuju batin, baik itu setelah sadar akan pentingnya batin atau karena memang kondisi yang memaksa untuk berpikir tentang hal batin. Ini sangat wajar karena memang pelengkap diri manusia ada dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Sedangkan sisi batin itu sendiri ada dua, sisi batin lahiriah dan sisi batinnya batin, atau bisa dikatakan juga gaib lahiriah dan gaib batiniah. Sisi batin yang bersifat lahiriah itu adalah pikiran, dan sisi batin yang bersifat batiniah itu adalah kesadaran. Berzikir adalah salah satu cara untuk mencapai pada kesadaran. Akan tetapi ini akan sedikit sulit, karena sebelum kita sampai pada kesadaran yang terdalam atau batinnya batin atau gaib batiniah, maka terlebih dulu kita harus mampu menembus alam batin lahiriah, yakni alam pikiran. Inilah sisi batin yang paling luar. Pikiran adalah sesuatu kondisi batin yang paling mudah untuk dirasakan. Pikiran itu tidak terlihat, tapi dampaknya bisa dirasakan. Sedangkan sesuatu yang tidak terlihat itu adalah batin. Oleh karena itu, dengan mematikan pikiran dan mengabaikan segala sesuatu dari selain Allah, hanya Allah SWT saja yang ada di dalam pikiran kita, merupakan awal yang sangat bagus di dalam dunia spiritual. Karena pada dasarnya pikiran itu akan cenderung mengarah pada segala yang bersifat lahiriah, sedangkan kesadaran akan lebih mengarah pada batiniah. Jadi pada intinya pikiran itu cenderung berpikir keluar diri, seperti kesibukan dunia, harta, kesenangan, kedudukan, dan lain-lain. Dan itu semua ada campur tangan ego di dalam diri. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka ia akan tersesat semakin jauh. Inilah pikiran. Mencari Tuhan dengan cara berpikir pasti akan cenderung mengarah pada keluar diri. Sedangkan kesadaran itu sendiri cenderung masuk ke dalam diri. Seperti contoh, merenung, ikhlas, pasrah, menerima segala keadaan, dan lain-lain. Dan kesadaran ini akan cenderung pada kesadaran jiwa yang sangat mendalam pada diri seseorang. Pada kenyataannya, berpikir keras akan berdampak stres ketika sampai pada titik jenuh. Tetapi dengan kesadaran yang mendalam, justru akan lebih menenangkan jiwa kita dan pikiran kita. Permasalahannya sekarang adalah ketika kita melakukan berbagai macam pelatihan zikir, seperti zikir nafas dengan teknik-teknik tertentu, atau dengan membacakan lafaz-lafaz zikir sampai pada hitungan yang telah ditentukan, sesungguhnya itu semua adalah sebuah cara yang bertujuan untuk melemahkan pikiran. Setelah pikiran menjadi lemah, capek, dan tidak lagi bereaksi kuat, perlahan-lahan akan lepas dan kita bisa masuk dalam kesadaran. Lalu mengapa mereka yang bermeditasi cenderung hidupnya lebih tenang? Karena meditasi itu sendiri cenderung melatih batin untuk masuk pada kesadaran. Maka orang yang sudah masuk pada kesadaran akan mampu menenangkan jiwa dan pikirannya. Dengan cara melakukan fokus yang kuat pada salah satu media atau titik, kemudian dawamkan zikir sampai pada titik pikiran. Matikan pikiran untuk sementara pada saat sedang berzikir. Tetapi di sini akal manusia masih tetap aktif, karena itu memiliki peran besar sebetulnya. Maka ketika kita sudah melalui alam pikiran kita sendiri ini,
atau alam sadar kita ini. Selanjutnya kita akan masuk ke alam kesadaran dengan tetap aktifnya akal kita, sehingga dengan demikian kita akan sampai pada kesadaran jiwa yang tertinggi. Para sahabat semua, ada sebuah fakta yang harus kita sadari. Ketika manusia berpikir sangat keras hingga menjadi sebuah hayalan di dalam angan-angan manusia, kemudian kita akan terus terlena di situ, maka saat itu sesungguhnya kita sedang menciptakan alam baru dalam alam pikiran kita sendiri. Alam baru tersebut ada di dalam pikiran kita sendiri, sehingga terciptalah alam angan-angan di alam pikiran kita sendiri. Inilah yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam alam rasa atau alam rasa sejati. Ketika ada tampilan yang terlihat di dalam keheningan zikir kita, ketika kita melihat penampakan seperti mungkin sosok tinggi besar, hitam, sosok yang berwajah putih atau bercahaya, atau bahkan cahaya yang sangat terang sekalipun, atau apapun itu yang terlihat di alam zikir kita yang masih mampu terbaca, bisa kita pikirkan, bisa kita ceritakan, bisa kita deskripsikan, maka selesai zikir pastilah kita akan sangat teringat pada momen-momen tersebut. Kita akan memikirkannya, kita akan mencari-cari maksudnya, kita akan mempelajarinya. Intinya kita berada dalam lingkaran tersebut, lingkaran alam pikiran. Para sahabat semua, jadi meskipun kita saat itu berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika kita memikirkan tampilan yang terlintas dalam pengalaman zikir kita tersebut, maka sesungguhnya kita sudah terlena dari tujuan awal di dalam berzikir kita. Kita akan tersekat oleh pikiran kita sendiri. Awal tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ada tampilan, maka kita tersekat dengan tampilan itu sendiri. Tanpa sadar kita terhenti di situ, masih ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi nomor kesekian kali nanti. Ini karena memang alam gaib sesungguhnya sangat menggoda, sama dengan keindahan dunia ini, tetapi di alam gaib ini akan lebih hebat lagi, karena yang ada di situ tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Maka untuk terlepas dari pikiran itu dan masuk pada kesadaran, kita bisa melatihnya dengan menggunakan zikir nafas. Amati saja keluar masuknya, ikuti terus alirannya, rasakan hingga tersingkap rahasia di situ. Meskipun itu hanya sedikit, sesungguhnya sesuatu yang tersingkap, meskipun sedikit itu, maka syukurilah, renungi dengan dalam-dalam, maka secara tidak langsung Anda merambah pada wilayah keyakinan. Jika sudah sampai pada yakin ini, Anda akan memahami eksistensi ruh yang ada di dalam nafas, ruh Allah yang ditiupkan ke dalam jasad ini. Maka di dalam wilayah keyakinan ini Anda tidak lagi memerlukan cara untuk memahami, tetapi keyakinan Anda itulah yang Anda sediakan sebagai media untuk menampung rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwa tiada yang mampu mengenal Allah selain Allah itu sendiri. Selamat bermakrifat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.